Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini habis maghrib kita menengok calon-calon anak-anak kita di masa yang akan datang. Yang mudah-mudahan siapa yang jadi? Muhammad Naufal sini. Naufal ini bisa menjadi penyambung risalah Rasulullah SAW, menjadi dai nanti yang bisa memberikan pencerahan untuk kaum muslimin semuanya. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW, dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya lupa minggu yang lalu itu tentang apa? Apa bulan yang lalu itu tentang apa? Karena banyak tempat yang diisi kan, jadi lupa. Itu. Oh ya, masih ingat ya? Saya lupa ya Pak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kajian itu adalah berkaitan dengan kita itu yang pertama itu harus yakin dulu, percaya dulu dengan benar Pak, bukan berdasarkan zon terhadap uluhiyah, kepercayaan secara uluhiyah. Itu yang pertama, itu kaitan yang pertama. Kemudian yang kedua beriman dengan rububiyah. Jadi dua ini sejalan. Kalau orang Arab ditanya, diceritakan dalam Al-Quran, man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka orang semuanya berkata Allah. Ketika pertanyaan ini semuanya diberikan, siapapun orangnya Pak, siapa Tuhan? Allah. Anak keteklah diajarkan siapa Tuhan? Allah. Siapa Nabi? Allah. Bagus Pak, tapi jangan hanya sebatas itu. Karena Allah itu adalah dua, harus dipercayai. Yang pertama uluhiyahnya, Allahnya sebagai yang kita tuju, yang sebagai yang kita takjubi ciptaannya, heran kita dengan ciptaannya. Yang ketiga adalah sesuatu yang kita ibadahi Pak, itu namanya Allah. La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang saya tuju, tidak ada yang saya ibadahi, dan tidak ada yang saya kagumi kecuali Allah. Itu artinya tuh syahadat yang kita baca tuh Pak. Ya. Nah, lalu yang kedua, Allah itu adalah ismun a'zamin, nama yang paling agung, dan dia disitulah diambil kata-kata uluhiyah. Lalu yang kedua, dia bukan hanya yang dituju, bukan hanya yang dikagumi, bukan hanya yang diibadahi, tapi dia adalah yang mengatur hidup kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang mendidik kita. Maka percaya kepada ini namanya rububiyah. Ya, namanya rububiyah. Beriman secara uluhiyah dan beriman secara rububiyah. Yang mengatur kita bisa hadir di sini itu bukan karena kita kuat, Pak.
Manusia itu disebut dengan lemah. Innal insana khuliqa dha'ifa. Manusia itu memang lemah, kita tidak bisa, Pak. Makanya karena lemahnya kita, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita mau makan. Ini ceritakan dalam Al-Quran nih. Mau makan, hinggap lalat di nasi kita, Pak. Diambilnya sari makanan kita. Bisa kita cegah? Lah diambilnya bisa dicegah? Tidak bisa, Pak. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena itulah yang diatur oleh Allah Subhanahu. Itu menandakan kita lemah. Maka ketika kita yakin secara uluhiyah dan yakin pula lah secara rububiyah, Pak. Kita diatur oleh Allah, Pak. Kita ini dijaga oleh Allah. Kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabb itu artinya 3, Pak, dalam konsepnya. Yang pertama adalah yang menjaga, memelihara. Ya. Yang kedua, mengatur. Itu ada konsepnya. Kalau orang menyebut dalam bahasa Arab Rabbatul Bait. Nah, Rabbatul Bait, Rabb itu artinya adalah mengatur. Bait artinya rumah. Jadi kalau disebut dengan Rabbatul Bait, namanya ibu rumah tangga. Kenapa dia sebut dengan ibu rumah tangga? Karena ini mengatur rumah. Nah, itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, di UIN itu ada sebuah fakultas namanya Fakultas Tarbiyah. Itu tarbiyah itu diambil dari kata Rabbun, Rabbah. Apa arti tarbiyah itu? Tarbiyah itu adalah pendidikan, Pak. Jadi Rabb itu juga berarti yang mendidik kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nampak ketika kita diarahkan sedemikian rupa. Anak bayi itu tahu enggak dia nenen, Pak? Nah, tahu ya? Enggak kan? Tapi dia coba, ada enggak anak bayi itu ketika dikasih susu ibunya? Ini maaf ya, ini contoh. Ada enggak Bapak dan Ibu mengatakan hisap nak, ada? Ya. Siapa yang menyuruh dia untuk menghisap? Hah? Itulah Allah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal itu. Ya, ketika dia lahir, bayi itu lahir, Bapak dan Ibu sekalian, itu melewati jalan yang sempit. Tetapi kenapa dia bisa keluar kalau tidak ada yang ngatur, Pak? Dalam perut ibu itu, dalam rahim ibu itu, bayi itu makan apa enggak? Makan. Tapi pernah beol dia? Hah? Pernah beol enggak? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah dia pipis dan enggak pernah buang air besar. Padahal makan, sama-sama makan. Kalau beol dia tuh bahaya itu. Ya, tapi dia tidak pernah beol. Siapa yang mengatur itu? Allah. Itulah yang diatur oleh Allah tuh, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti di akhirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, diatur, nampak jelas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kan kita ini contoh saya kasih contoh Bapak dan Ibu sekalian. Kini kalau di dunia itu bini seorang, Pak, surah ngaturnya, Pak. Ya. Nanti di akhirat itu banyak istri bapak-bapak nih besoknya. Tapi pernah enggak ibu ini cemburu? Enggak ada. Kok enggak ada, Ustaz? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa cemburu itu dari diri orang-orang yang beriman. Enggak ada rasa cemburu, Pak. Makan enggak di surga itu nanti? Makan. Tapi ada enggak WC? Bayar 2.000. Ada? Tidak ada, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jangankan tempat toilet, tempat WC di dunia, ya Pak. Kalau kita makan, minum model ini, ya, minum gini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gini minumnya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini kan?
Ini harus keluar, Pak. Kalau tidak keluar dia nanti itu bahaya. Tapi ketika di surga nanti, kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Itu tidak akan ada yang keluar, Pak. Dari mana dia keluar? Dikeluarkan dari keringat orang-orang yang beriman. Dan keringat orang-orang yang beriman itu adalah bagaikan lebih harum daripada minyak kasturi. Tidak tahu minyak kasturi? Karena pesan dulu. Kalau agen-agennya kan harum, Bapak dan Ibu sekalian. Siapa yang mengatur itu? Allah. Di dunia kita diatur dan di akhirat kita diatur, maka memasrahkan diri kita dengan kepengaturan Allah, itulah yang beriman secara rububiyah, Pak. Ya, awak disiko kini ya, awak ndak punya kuasa, ada yang mengambil sendal kita. Ada yang kuasa? Enggak. Tapi ada yang menjaga, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau hilang dia, maka orang yang yakin dengan kepengaturan Allah, dia tidak akan pernah ada rasa takut dan khawatir sedikit pun yang ada di luar kemampuan dia. Kenapa? Karena itu adalah Allah yang menghendaki dengan sifat rububiyahnya. Karena dia yang ngatur. Apa yang harus dikhawatirkan? Maka itulah letaknya orang beriman itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa takut dan tak ada rasa sedih sedikit pun pada orang-orang yang beriman itu. Itu hebatnya, Pak. Beriman dengan uluhiyah, secara uluhiyah, dan beriman secara rububiyah. Nabi-nabi. Nah, saya sampaikan ayat-ayatnya, Bapak dan Ibu sekalian. Nabi-nabi itu adalah beriman secara rububiyah, itu yang paling banyak disebut dalam ceritanya, Pak. Ya, secara rububiyah berimannya. Ya, tengok. 1. Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam dalam Al-Quran? Ini doa ini, Rabbana zolamna anfusana. Kan dia tidak menyebut Allahumma zolamna. Kan enggak kan? Allahumma artinya ya Allah juga, Pak. Rabbana zolamna. Rabbana, hai yang mengatur kami, wahai yang menjaga kami, wahai yang memelihara kami. Itu artinya, Bapak dan Ibu sekalian, kami salah. Zolamna, kami yang salah. Jadi kesalahan tidak pernah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu seharusnya disandarkan kepada manusia. In asabaka khairun, jika ditimpa kamu oleh kebaikan, faminallah, wa in asabaka min sayiatin famin nafsik. Jika kebaikan yang menimpamu, maka sesungguhnya itu dari Allah, dan jika keburukan yang menimpamu, maka itu dari kamu sendiri. Ada doa, Pak, saya kasih contoh. Ini contoh nih, Pak, ya. Ada seorang ustadz lah, seorang ulama lah, begitu kan. Dan Nino selalu mengamalkan doa. Apa doanya? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi, tidak akan ada yang memberikan mudarat sesuatu pun bersama nama Allah Subhanahu wa taala, baik ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, ceritanya iko diamalkan oleh ustadz ini, oleh ulama ini, diamalkan. Tapi suatu ketika domam, kawan. Itu bertanya lah, badek domam ya ustadz, kan? Lupa mau mengamalkan doa itu. Lupa sekali, kan? Makanya
datanglah musibah. Domam itu penyakit musibah Bapak dan Ibu sekalian. Tapi karena lupanya menyebut bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, dalam hadis siapa yang menyebut ini di awal pagi maka dia akan selamat sampai sore, dan siapa yang menyebutnya dari awal malam maka dia selamat sampai pagi. Nah, amalkanlah doa itu. Lah hafal Pak? Lu lah kamu amalkan. Nah, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, amalkan Pak. Nah, ada doa Nabi, zikir. Nah, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa katanya? Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanil muslimin kana yaqulu indal karbi. Dia senantiasa berkata ketika mendapatkan kesulitan, kesusahan Pak. Apapun kesusahannya, ya, susah, kesulitan, apapun kesulitan dan kesusahannya, iko yang diucapkan oleh Nabi. Nah, la ilaha illallahul azimul halim. Nah, coba ulang. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Ya, dua. Yang ketiga, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiga Pak. La ilaha illallahul azimul halim. Ini maknanya tiada yang dituju, tiada yang diibadahi, tiada yang ditakjubi kecuali Allah Al-Azimul Halim, yang maha agung. Azim itu besar Pak ya. Azim besar, Halim lagi maha penyantun lah bahasanya. Bahasanya itu agak susah. Yang kedua, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Ya, rabbul arsyil azim artinya adalah Tuhan yang menguasai, yang mengatur aras yang besar. Aras besar Pak. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Ada tuh hadisnya. Dan Al-Qur'an lah. Wa kana arshuhu 'alal ma', arasnya di atas air, dan aras itu jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Ya, yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati, yang mengatur, menguasai langit, wa rabbul ardi, dan bumi, wa rabbul arsyil karim. Nah, yang besar saja bisa dia atur dan kuasai, apalagi masalah yang ketek Pak. Ya, yang besar aja dia kuasai Pak, dia atur sedemikian rupa, apalagi masalah ini kecilnya Pak. Awak ini kecil, kalau boleh wak berkata Bapak dan Ibu sekalian, kan gadang awak kan, tapi dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, makanya disebutkan antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ma kira-kira yang paling hebat penciptaan, langit atau kalian? Langit itu sab'a samawatin, 7 lapis langit. Mana hebat? Kalian itu kecil. Makanya ulama itu mengatakan kita ini seperti sebiji sebutir pasir di pantai Pak. Nah, dua arti awak kodok. Makanya ketika itu kita kecil Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan kita yang kita ucapkan ketika takbir Allahu Akbar, maka disitulah kita mengagungkan Allah Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada yang sulit bagi Allah kalau ini yang diajarkan oleh Rasulullah, dibiasakan membacanya Pak. Ambo yang tak tahu deh ya, Ambo kan
biasa sudah sering baca. Setiap ambo bersobok je orang lain, tidak ada masalah kok Pak. Ambo perlu ikono, aduh aja yang bantu gitu. Nggak tahu. Ya. Yang disebut Ismul Azam itu. Bukan. Allah tu yang Allah tu yang Ismul Azam, nama yang paling agung. Semua ketika disebut Allah berarti tis'ah wa tis'una ismat masuk ke dalamnya Pak. Tapi ketika kita sebut namanya Ya Ghafur, nah itu Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim, itu hanya sifat-sifat tertentu yang kita sebut. Qulillaha awid'ur Rahman, panggillah Allah atau panggillah Rahman. Allah nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, Ar-Rahman nama yang kedua, Ar-Rahim nama yang ketiga. Makanya disebut dalam Al-Quran ujung surat Al-Isra, Qulillaha awid'ur Rahman, panggillah, serulah Allah atau Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, nama siapapun yang kau panggil maka dia memiliki nama-nama yang baik. Wa ilahukum illa wahid. Itu satu. Wa ilahukum, Tuhan kamu itu adalah satu. Satu itu Bapak dan Ibu sekalian tahu, 4 dalamnya. Satu dari sisi zat, satu dari sisi sifat, satu dari sisi apalagi asma, dan satu dari sisi al-ibadah. Itulah yang disebut dengan tauhid di situ Pak. Nah, ya, itu diamalkan Pak ya, dirutinkan ya. Tadi yang satu tadi apa tadi? Lupa. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang kedua, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Yang satu untuk mendapatkan keselamatan dan penjagaan Allah, yang satu adalah untuk dikeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi, kembali yang pertama tadi, doa Nabi Adam itu kan menggunakan Rabbana, ya, tidak menggunakan Allahumma. Itu menandakan ketika mengucapkan Allahumma dengan Rabbana itu Bapak dan Ibu sekalian, nabi-nabi itu semuanya menggunakan Rabbana atau Rabbi. Jarang ditemukan dalam Allahumma, atau boleh jadi tidak ada Allahumma Pak. Cuma ada satu, Allahumma la Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha, itu ada. Qul soal murad ya. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha, ada. Katakan wahai Muhammad, Allahumma. Nah, itu dia. Allahumma la Qulillahumma malikal mulki, ya Allah engkaulah pemilik kerajaan. Nah, itu dia. Nah, tapi yang kebanyakan nabi-nabi itu hanya menggunakan kata-kata Rabb. Nah, tadi Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh. Nah, nabi yang berdakwah pertama itu Nabi Nuh, Pak. Nabi Adam dia belum punya umat, tapi nabi yang pertama itu adalah yang rasul yang punya umat adalah Nabi Nuh. Maka dia berdoa, apa katanya? Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Surat Nuh. Apa bahasanya? Rabbi, hai Tuhanku, hai yang mengatur aku, wahai yang memelihara aku dan menjaga aku, mendidik aku. Innahum asawni, yang mengadu.
Sesungguhnya mereka umatku itu ya Allah asauni, mendurhakai aku. Nah, wattaba'u, dan mereka mengikuti man lam yazidhu maluhu, mengikuti orang yang tidak akan menambah harta dan anak-anak kecuali kerugian yang akan mereka dapatkan. Itu yang dijanjikan, itu yang mereka ikut. Nah, ujung-ujungnya apa Bapak dan Ibu sekalian? La tada' fil ardi, ya Allah jangan kau biarkan di muka bumi orang kafir ini. Kalau engkau biarkan ya Allah, maka tak akan ada orang yang menyembah engkau lagi. Itu doanya Bapak dan Ibu sekalian. Makanya ketika itu dikabulkan doanya, tapi tidak langsung Pak, berproses. Kalau begitu buatlah kapal. Wasna'il fulka bi ayunina. Bapak harus paham. Wasna'il fulka bi ayunina, buat kapal dengan bimbingan kami. Jangan buat kapal seorang. Buat kapal dengan bimbingan kami. Di mana dicari kayu, cara membuatnya. Orang buat kapal biasanya di topi lawi Bapak dan Ibu sekalian. Iko dia tebuki. Itulah yang membuat orang jadi olok-olokan. Buat kapal di atas bukit. Baca ruhnya kok, sehingga dijadi olok-olokan Pak. Cari kayunya, dituntun cari kayunya. Membuatnya, dituntun cari membuatnya. Di madi lotaan, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuatlah di atas bukit. Nah, karena tidak masuk di akal manusia, ikon Nuh ni orang sinting bin gila barangkali kan. Masa membuat kapal atas bukit? Akhirnya kapal tu diolok-olok Pak. Ketika diolok-olok apa yang terjadi? Semua orang yang mau beol pergi ke bukit. Penuhlah kapal itu tinja manusia Bapak dan Ibu sekalian. Tak lama setelah itu muncul gatal-gatal hebat. Nggak ada ubek, nggak ada salah. Bala caranya ada di antara orang yang beol itu Pak, tak kelicik, tak peleset, lalu masuklah ke atas tumpukan tinja manusia itu. Ketika masuk ke tumpukan tinja manusia, keluar senang gatal-gatalnya Pak. Akhirnya yang tadi kapal itu adalah tempat pembuang tinja, sekarang diambil jadi salah untuk obat gatal-gatal. Berosi pula balik Pak. Itulah Allah yang mengatur tuh. Nah, tapi itu namanya di pembelajaran bagi umat Nabi Nuh itu. Tetap saja mereka tak mau. Jika kalian mengolok-olok aku, maka aku pun nanti akan mengolok-olok kalian. Maka datanglah perintah Allah ketika itu. Apa? Ya sama, wahai langit, turunkan hujan. Ya ardi, aqli, ya bumi, keluarkanlah air. Sampai ke dapur-dapur manusia itu keluar air Pak. Ya, makanya terjadilah banjir yang sangat dahsyat. Dari yate turun air, dari bawah muncul air, sehingga apa yang terjadi? Banjir yang luar biasa. Itu banjir yang paling hebat. Tapi sebelum banjir itu Bapak dan Ibu sekalian, Allah perintahkan kepada Nuh, angkutlah orang-orang yang beriman itu ke atas kapalmu. Kemudian apa lagi? Kemudian angkutlah 2 binatang sejenis, naikkan ke atas kapal itu. Naikkan kapal semuanya, barulah turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa orang yang beriman Pak? Hanya 80 orang. Berapa lama? Walabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu berdakwah di tengah kaumnya. Walabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Berapa tuh? 950 tahun Pak. 80 orang yang beriman. Ya, 80 orang berimannya. Nah, itulah sebabnya ketika beriman yang lainnya dihancurkan semuanya, termasuklah Kan'an anaknya. Kan'an tuh orang kadang Pak, hebat tuh.
Ya, anak Nabi mah. Tapi Nabi Nuh itu berkata juga perlah, ya Allah, innahu min ahli. Allah, Tuhan akanan itu dari keluargaku, kata Nabi Nuh. Kemudian apa jawaban Allah? La tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau minta sesuatu yang kau tak tahu. Innahu laisa min ahlik, dan dia bukan dari keluargamu. Barulah Nabi Nuh tersadar. Kalau begitu tidak mau minta-minta. Jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya apa? Wastawa 'alal judi. Maka berlaburlah kapal Nabi itu di sebuah bukit yang namanya lembah namanya Judi. Baca Al-Quran nanti selalu. Selamatlah di Pak. Tapi walaupunlah selamat, tetap aja ada yang membangkang setelah itu. Nah, itulah fungsi neraka dan surga. Nah, itu Nabi Nuh. Ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh juga berkata dia. Tahu Bapak, Nabi Nuh ini? Nabi Nuh ini adalah nabi dan isinya kafir, Pak. Ya. Nah, dia berdoa, apa katanya? Rabbi, pakai Rabbi lagi. Inna qaumi kazzabu faftah baini wa bainahum fadha wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Itulah dibuatnya kapal, Pak. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Faftah baini, maka bukakanlah di antaraku dan di antara mereka. Fathan, artinya pembuka yang sesungguhnya. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin, maka selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman bersamaku. 80 orang, itulah Nabi Nuh. Tapi nyo tetap menggunakan Rabb, dan dia diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau hidupnya damai, silakan pasrahkan diri ke aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya iman secara rububiyah, Pak. Tenang Pak di situ dibuatnya. Barangkali itu nanti banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.